Dari sekian banyak kejadian yang sedang atau pernah Anda alami, pernahkah Anda menghimpun itu, kemudian Anda baca, Anda lihat, Anda perhatikan, Anda pelajari, kemudian Anda akan mampu menghasilkan sebuah kesimpulan. Setiap pertanyaan itu sebenarnya jawabannya ada dalam dirimu, nak. Setiap masalah itu, solusi itu ada dalam dirimu. Ini misteri kan? Bagaimana mungkin Anda punya atau berkeinginan ingin memperbaiki diri sementara Anda tidak tahu di mana atau apa yang tidak baik dalam diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Mas Bagus Baraja. Senang bisa terus update mempersamai Anda menjelang istirahatnya Anda lewat edukasi-edukasi. Karena begini teman-teman ya, saya ini selalu mengulang kalimat ini. Semisal saja Anda tahu betapa luar biasanya kekuatan pikiran bawah sadar dan kapan kita bisa injek sebuah informasi, keilmuan, sugesti dan lain sebagainya yang akan berpengaruh pada masa depan Anda. Andai saja Anda mengerti itu, Anda nggak akan pernah mau melewati video-video edukasi yang muncul di jam-jam menjelang istirahatnya Anda. Kalau Anda mau bereksperimen, simpelnya begini ya. Ini mau apa tidak itu saja permasalahannya, bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Andai saja Anda mau bereksperimen dalam kurun waktu 2-3 bulan ya. Dan ini kesampingkan dulu masalahnya. 2-3 bulan Anda mau mengulang-ulang setiap kali Anda mau istirahat, mau tidur, Anda terus membiasakan, terlepas Anda paham atau tidak pada videonya, tapi Anda dengerin saja. Bawah sadar Anda tuh cerdas sebenarnya. Dengerin setiap kali menjelang tidur, baik itu audio ataupun edukasi-edukasi seperti ini. Nggak harus video dari saya. Selama itu nilainya kebaikan, bukan konflik, bukan politik, bukan kesedihan, bukan fitnah, bukan gosip dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada pengembangan diri. Anda bisa lihat dan rasakan sendiri hasilnya ya 2-3 bulan. Sebenarnya kalau misalkan Anda benar-benar mampu memahaminya, 1 bulan itu Anda akan mendapatkan perubahan. Bukan saya mendahului takdir, bukan. Tapi sebenarnya memang ada waktu untuk memprogram pikiran bawah sadar atau hati itu sendiri. Sebelum saya lanjutkan materi inti yang seru banget kali ini, lama banget saya pengen ngebahas ini, tapi nggak tahu kenapa baru berkesempatan saat ini. Mungkin karena saya lagi bahagia, ini lagi opening ya. Lagi opening Baraja Kopi Ponti, terletak di Sleman, Jogja. Tepatnya di Hotel Astungkare. Nanti Anda bisa searching di Hotel Astungkare, masuk ke dalam nanti Anda akan ketemu kafe saya. Ya, Baraja Kopi Ponti. Mungkin saya lagi senang jadi saya mau bagi-bagi ilmu apa yang saya pahami yang sampai pada akhirnya merubah keadaan saya sampai hari ini. Bukan dari nol, dari minus. Terakhir minus dulu sampai di angka 800 juta. Nah, dan saya sudah merdeka dari semuanya. Itu yang kedua, informasi. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, informasinya adalah masih ada kesempatan untuk Anda jika memang ingin bergabung, memahami keilmuannya jauh lebih dalam tentang spiritualitas, tentang tauhid, kemudian tentang bagaimana menggunakan kekuatan tauhid dan kekuatan spiritual itu untuk perubahan hidup yang lebih baik lagi. Silakan hadiri acara atau event yang saya adakan, Temu Jiwa, 2 hari bersama saya, Sabtu dan Minggu tanggal 26 Juli ini dan tanggal 27-nya untuk mendapatkan semua pemahamannya. Masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk mendaftar. Silakan segera daftarkan diri Anda. Untuk mendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista ya. Gini, saya mau sampaikan satu hal yang menjadi kunci hidup saya. Ternyata kurangnya kita adalah membaca pola. Ya, membaca pola kejadian. Sebenarnya kita tuh selalu diberikan ilham, petunjuk oleh Allah lewat kejadian-kejadian yang kita alami. Gitu. Nah, lalu saya akan ceritakan sedikit, mungkin ya ibarat Anda saya ajak untuk kembali ke masa SD-nya kita ya. Anda tahu dong surat atau ayat pertama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Kalau sudah bicara wahyu pertama atau ayat pertama yang Allah turunkan,
tiba-tiba Anda akan berpikir satu tempat yang kerap kita kenal dengan istilah Gua Hiro, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. Saya nggak mau ngebahas menafsirkan semua ayatnya karena saya tidak kompeten di situ. Tetapi saya mencoba menelaah. Tetapi ini juga tafsiran yang sangat sederhana tentang satu ayat dan ayat setelahnya. Ayat yang pertama adalah Iqra, bacalah. Ceritanya sangat menarik sebenarnya, cukup membuat hati kita teriris rasanya gitu loh. Teriris itu bukan kebencian, teriris itu adalah harunya luar biasa. Jadi malaikat Jibril turun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro untuk menyampaikan wahyu yang pertama ini, ayat yang pertama ini, yaitu ya Rasulullah Iqra. Kemudian Rasulullah menjawab, ma ana biqari, apa yang harus aku baca? Karena Rasulullah itu tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Kenapa ayat yang turun membaca, perintah membaca? Coba saya ajak teman-teman berlogika sederhana ini. Allah kan tahu bahwa Rasulullah tidak bisa membaca. Tidak diberikan kemampuan membaca maksud. Tetapi kenapa ayat yang turun pertama adalah Iqra, membaca? Ternyata Iqra itu asal kata dari qara'a. Qara'a itu bermakna menghimpun. Saya kasih contoh. Menghimpun yang dimaksud adalah, saya coba ngajak Anda diskusi ya. Kata cinta itu terdiri dari berapa huruf? 5. Hurufnya adalah C-I-N-T-A. Kalau hanya C, nggak akan jadi kata. I dipisah-pisah dan kita ambil satu-satu, itu bukan menghimpun namanya. Jadi disebut menghimpun atau qara'a tadi adalah ketika 5 huruf ini kita jadikan satu. Kemudian terbacalah sebuah kata cinta. Oke ya? Ini perintah membaca. Jadi ini bukan bicara tentang tekstual. Walaupun secara pengertian harfiahnya, zahirnya maksudnya, bacalah berarti otomatis kita akan melihat teks. Kita akan begini membaca. Saya membaca A, B, dan C, setiap makhluk pasti berjasa, tanya saja, dan lain sebagainya. Ini tulisan saya maksudnya. Ya, itu membaca. Bukan bacalah. Tapi bukan yang dimaksud adalah himpunan tadi. Jadi bukan makna satu-satunya Iqra itu membaca adalah tekstual. Tetapi menghimpun semua yang sudah terjadi sebelumnya. Dan membaca alam ini seperti apa. Nggak ada teks dong. Ya kan? Tidak ada teks. Iqra. Bacalah hidup. Bacalah langkahmu. Kalau diambil dari makna dasarnya, qara'a adalah menghimpun. Dari sekian banyak kejadian yang sedang atau pernah Anda alami, pernahkah Anda menghimpun itu, kemudian Anda baca, Anda lihat, Anda perhatikan, Anda pelajari, kemudian Anda akan mampu menghasilkan sebuah kesimpulan. Inilah yang sering saya sebut membaca pola. Orang zaman dulu, mbah saya sendiri, Mbah Yai itu pernah mengatakan begini. Setiap pertanyaan itu sebenarnya jawabannya ada dalam dirimu, nak. Setiap masalah itu solusi itu ada dalam dirimu. Ini misteri kan? Kalimat ini adalah kalimat yang sangat spiritualitas, tetapi tidak bisa kita cerna dengan waktu yang singkat. Nah, saya mau sampaikan ke Anda. Jadi mungkin singkat bagi Anda gitu. Saya harus menempuh beberapa tahun untuk bisa mengambil makna dari apa yang disampaikan oleh mbah saya. Ternyata setiap masalah itu solusinya ada dalam dirimu. Solusi itu akan muncul ketika saya membaca hidup saya. Membaca perjalanan hidup saya. Karena tidak mungkin sebuah kejadian itu berdiri tunggal sendiri tanpa sebab. Gak mungkin. Ada sebuah hukum kausalitas. Sebab akibat. Asbab musabab. Yang hari ini terjadi dalam hidupmu itu hanyalah akibat yang dibangun oleh sebuah sebab. Tapi kita nyaris tidak mau belajar karena faktor tidak tahu, bukan bodoh. Karena ketidaktahuan akhirnya kita terbengkalai, kita tidak mau belajar, kita tidak belajar untuk bisa menemukan sebabnya. Ini Iqra.
Hanya dengan kita memahami Iqra, akhirnya kita bisa tahu, teman-teman. Kita banyak akan mendapatkan pelajaran. Bukankah teman-teman juga sadar bahwa guru terbaik adalah pengalaman? Tapi pengalaman yang dibaca. Itu penting. Lalu ayat berikutnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jangankan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca, menciptakan saja mudah bagi Allah, apalagi membuat seorang hamba membaca. Tapi ketika kapan membaca itu bisa kita dapatkan, bisa kita lakukan, membaca pada makna yang sebenarnya, qiraah tadi, menghimpun, adalah ketika dengan nama Tuhan. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan kejadian yang pernah Anda alami itu, bacalah, dibaca, dihimpun, disusun, kemudian ditemukan kesimpulannya dengan nama Tuhanmu. Ini bicara tentang tujuan dasar dan puncak bagi saya. Tujuannya tidak lebih tidak bukan adalah menjalankan perintah Allah. Ini wahyu adalah perintah. Wahyu pertama, ya. Perintahnya apa? Membaca. Membaca ini menjadi mulia karena ada perintah. Jadi kalau kita bicara level kemuliaannya, perintahnya lah yang paling mulia. Karena disampaikan oleh Sang Maha Mulia. Melalui atau wasilah makhluk yang mulia, yaitu Malaikat Jibril. Dan diterima oleh Nabi yang mulia. Kemudian di forward kepada kita adalah umat yang mulia. Ayo, logika ini. Saya nggak tahu ini. Kalau ilmu itu kan ada kulit, ilmu kulit, ilmu daging, ilmu darah. Mungkin ini darahnya kalau Anda ngerti yang saya sampaikan. Saya coba jelaskan ini satu persatu, pelan-pelan. Sekali lagi, menghimpun. Menghimpun itu maksudnya adalah mengucapkan sesuatu yang terhimpun di dalam pikiran dan hati, mengingat kembali setiap yang terjadi dalam hidup kita, lalu kita baca, kita akan menemukan apa yang harus kita perbaiki. Artinya kita akan menemukan kesalahan kita, sehingga kita mudah untuk memperbaiki. Masih ingat tidak waktu saya sampaikan, ini ilmu mantik sebenarnya. Yang saya sampaikan bahwa bagaimana mungkin Anda punya atau berkeinginan ingin memperbaiki diri sementara Anda tidak tahu di mana atau apa yang tidak baik dalam diri Anda. Berarti Anda harus bisa menemukan kesalahan, entah itu kesalahan berpikir, bersikap, kesalahan rasa, itu harus Anda temukan. Setelah Anda temukan, barulah Anda bisa memperbaikinya. Barulah memperbaikinya masuk ke dalam ranah taubat. Jadi kata siapa Islam itu tidak mengajarkan tentang bagaimana caranya berlimpah? Sangat diajarkan. Sangat diajarkan. Hanya saja kadangkala mungkin Anda belum mendapatkan penjelasan yang detail. Coba nggak usah terlalu dalam-dalam. Saya coba menyampaikan detail tapi singkat gitu, padat isinya. Ya, tadi ada yang terputus. Semoga tidak menangis saja kita. Jibril turun menjelma sebagai manusia, seperti manusia, laki-laki, mengatakan Iqra kepada Rasulullah untuk membaca, bacalah, bacalah, bacalah. Iqra, Iqra, Iqra 2 kali. Setelah itu kemudian Rasulullah itu kesulitan. Ternyata yang dilakukan oleh Jibril adalah memeluknya. Akhirnya pertanyaannya adalah ma aqra. Ma aqra itu bermakna apa yang harus aku baca. Dirangkullah Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Untuk umat. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.